gitu. Kenapa diambil dijadiin bukti? Gitu. Jadi cukup seru tadi di dalam. Karena si Indra Tarigan ini, saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau, karena buat saya pertaruhan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya? Gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau. Tapi ketika di persidangan, ini orang kayak apa ya? Enggak kan sebelum dimulai sidang pun itu sudah saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi. Gitu. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan. Gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan? Legowo, menerima gitu, apapun itu. Ternyata dia ada batasan-batasan yang bikin saya senewan di situ. Tadi juga dia ada membantah kalau Instagramnya itu ternyata dia dikunci kan. Tapi pas panitia lihat itu memang benar itu udah dikunci. Kan kalian tahu sendiri kasus itu saat itu kan kalian ramai juga kan memberitakan sampai foto anak saya banyak di berita-berita media. Kalian juga lihat kenapa tidak dikunci saat itu. Dan kalaupun logikanya dikunci, ya ini kan banyak kesep-kesepin anak-anak alay, netizen. Semua kan bisa di-tag ke saya. Ini barusan alibinya dia pada tahun 2018 berawal nih. Iya. Perseteruan kalian itu gimana? Itu Betul. alibi. Kalau kalian ingat 2018 dia pernah jadi kuasa hukumnya Chris Hatta dan dia membela mati-matian Chris Hatta. Saat itu dia diundang di pagi-pagi pas Epi ya, which is adalah hostnya saya dan Billy Saputra. Di saat itu saya sebagai kakak dia, of course saya ada di sampingnya dia selalu. Saya tidak pernah menghajar yang namanya Indra Tarigan, tapi Indra Tarigan di situ kalian boleh cari tahu ya 2018 di situ awal mula dia selalu menghajar saya. Karena saya dekat dengan Billy Saputra, sampai saya menanyakan secara langsung sama beliau, salah saya apa sama kamu? Kok kamu hajar saya terus? Kenapa kamu nggak hajar Billy Saputra? Gitu. Sampai akhirnya saya diberhentikan. Karena banyak sekali laporan polisi dari dia. Kalau nggak salah saat itu dia melaporkan saya ke polisi sebanyak 7 laporan. Dan tapi itu pun tahu, aku sampai bilang aku sampai kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dari dia. Gitu. Jadi dia itu kayak nggak ada otak, makanya saya bingung kok bisa jadi lawyer nggak ada otaknya begitu. Kok dia lupa, kok dia amnesia, dia duluan yang mulai cari gara-gara sama saya. Sehingga akhirnya saya cerai dengan yang namanya Dipo, Latif, dan dia bersekutu dengan keluarganya Dipo. Itu semua ada fotonya. Gitu. Nah, tadi sempat bilang bahwa Indra tadi kan harus di penjara. Gitu. Iya. Sempat terlontar emosi kah atau memang Dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya. Kalau sampai dia nggak di penjara, saya bakalan sikat terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Jadi ada dampak psikologis juga nggak sih buat Loli? Coba Loli ngomong. Loli gimana Loli? Kesel aja. Kenapa harus saya yang dibawa-bawa gitu kan? Padahal saya tidak punya urusan sama sekali dengan beliau punya hubungan dengan mama saya, tapi kenapa saya harus dibawa? Saya tidak punya campur dengan dia, saya tidak tahu siapa dia atau nggak whatever, saya tidak peduli. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Dia tidak menghasilkan hidup saya dan keluarga saya, dan saya tidak suka. Daya. Jadi poinnya adalah saya menitipkan juga buat teman-teman semua, siapapun yang memang bermasalah dengan Niki, ini jadi pelajaran buat kalian semua. Janganlah kalian ikut sertakan anak-anak Niki dalam emosi yang kalian ciptakan, karena ini sudah ada contohnya akan berakhir seperti ini. Ya, janganlah, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa urusan dewasa di bawah-bawah. Aja ya, ini suara dari Loli sendiri yang mengatakan, saya selalu mengatakan kepada semuanya, kalau urusan anak, saya akan ada selalu di samping kita. Saya tidak pernah campur urusan keributan kita yang lain. Tapi untuk urusan anak, saya mohon keadilan kepada Bapak Hakim yang terhormat agar memberikan keadilan seadil-adilnya buat Loli. Mungkin melihat Loli di bawah pengadilan, gimana sih perasaan saya?
sedih lah. Dia tuh nggak mau nangis tadi di dalam. Tapi ini saya flashback dengan kelakuannya dia yang begitu jahatnya ke saya. Padahal kita nggak pernah punya masalah. Saya lagi hamil besar saat itu. Sampai saya harus melahirkan Arkana itu kurang dari usia kandungan saya 7 bulan. Melihat muka dia tuh saya benci banget. Tapi saya mencoba untuk menahan gitu, kayak ya udah jalanin aja. Makanya saya tuh selalu berdoa dan saya minta sama Pak Hakim, Pak Jaksa, semuanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan hukuman yang sepantasnya untuk kita talikan. Karena ini akan menjadi contoh untuk masyarakat seluruh Indonesia gitu, bahwa kalau punya masalah dengan orang dewasa, anaknya itu nggak usah dibawa, nggak ada urusan. Kalau mau perang ya perang, ayo sama orang-orang yang udah yang bersangkutan. Yang orang yang tidak bersangkutan dibawa. Contohnya Kak Fitri, karena dia membela saya, dia disikat sama geng-geng sampah itu. Itu kan jadi saya udah keluar gitu loh dari akal sehat. Pasti kalau Loli tuh gemes, dia tuh sampai bilang, nih aku panah aja ya orangnya, sampai ngomong begitu. Dia bilang, dia bisa mana dari jarak jauh gitu kan. Jangan Loli, itu kan beda lain lagi beritanya ini. Itu karena Loli merasakan banget di saat dia biasanya dia main sama teman-temannya, ya namanya anak-anak teenager kan, pasti akan nanya gitu kan, ini postingannya Loli kok ngomongnya begini segala macam. Ya karena sosial media kan udah bisa diakses sama anak-anak remaja juga ya. Ini mungkin biar nggak terulang sama anak-anak lo yang lain kan, Loli kan ibaratnya jadi korban ya. Anak-anak gue udah ikut-ikutan juga, jadi mereka itu geng-gengnya tuh pada bikin akun-akun fake gitu loh. Arkana kena, Aska kena, anaknya Kak Fitri kena, semuanya kena, nggak ada otak ya Mas. Makanya ini kalau nggak sampai nggak di penjara sih kacau. Berarti ini ada sesuatu di belakang yang gue nggak tahu. Udah itu aja. Ya, terima kasih. Lagi minta foto dong. Foto doang. Tahan apa sama Foto doang. Loli, izin Loli. Aniti Loli. gue capek tau nggak? Terima kasih. Ini dong. Thank you. Ya, update Hollywood yang kemarin digebek mana? Gue nggak tahu kalau itu kan ownernya banyak, investornya. Walaupun salah satu udah gue gimana Mi? Ya Loli sama Ya gimana Mi? Gini. Namanya usaha besar pasti ada kompetitor. Ya, gue tahu kok itu kompetitornya siapa karena udah terekam di CCTV. Jadi gini, Hollywood itu tidak melanggar aturan. Mereka selalu tutup setengah 12. Jadi saat video itu diambil, itu sebelum jam setengah 12. Cuma dibesar-besarkan, ditaruh di media sosial, digoreng, akhirnya jadi seperti ini gitu. Hollywood tidak pernah melanggar, diambil Gatsu ya. Kalau di Bogor gimana Mi? Yang didenda 500.000. Ada lagi? Iya. Kok di Bogor kan nggak tahu? Karena jauh, gue juga belum pernah ke situ. Waktu kemarin mau grand opening aja, gue nggak datang karena gue COVID. Jadi kalau sebenarnya gini ya, namanya bisnis apalagi besar, disukai sama banyak orang, pasti ada aja deh yang nggak seneng gitu kan, itu wajar. Berarti untuk PPKM 3 ini diperketat lagi? Apanya? Apa selananya? Kalau diperketat selalu diperketat ya Mas. Sekarang tuh misalkan gini, kalau misalkan ada orang videoin lagi minum, ya kalau lagi minum kan nggak pakai masker dong. Ada gila-gilanya lagi makan nggak pakai masker dong. Jadi ada yang dilanggar sebetulnya. Ini namanya tempat begitu kan, orang mau minum, orang mau makan, orang mau ngerokok, gitu jadi nggak ada yang melanggar. Tapi pelajaran apa sih statement Pak Bima yang soal bandrek yang disebut di Bagus dong. Harus ada bandrek, harus ada bajigur, karena kan itu minuman tradisional sebenarnya harus dibesarkan. Kan Hollywood ada di Bogor, Bogor itu kan terkenal dengan makanan tradisionalnya gitu kan, ya nggak ada masalah minuman tradisional. Bagus lah. Di Hollywood mana aja ada cilok, ada cireng, tuh kurang Indonesia. Tapi lebih menjaganya seperti apa sih nanti biar nggak ada permasalahan kembali? Susah kalau mau ngejaga, yang penting orang-orang yang jadi kompetitornya ini bisa menjaga nggak gitu. Kalian harus tanya kompetitornya, kalau kita tuh selalu menjaga, selalu nggak pernah melanggar, insya Allah. Jadi kalau yang di kemarin itu mau ganti nama? Ganti nama,
Gua tuh investor, tapi bukan semua Holy Wing. Jadi hanya beberapa Holy Wing. Jadi kalau yang lu tanya itu gua nggak kurang terlalu tahu. Oke. Ini sebelumnya prestasinya kakak Loli di cabang panahan itu seperti apa sih? Soalnya ini Kemarin kemarin tahun ini dia masuk PON. Doain aja, semoga berhasil lolos. gimana Mi artis sebagai orang tua lu supporting buat kakak Loli di Support anak-anak gua tuh semua tiga-tiganya gua support. Apa maunya dia, ayo gua. Lagi gua masih punya biaya dan itu positif, gua akan selalu support sebagai seorang ibu tunggal. Dan kemarin kan juga Loli dapat medali emas. Ya, Bagi ibu, bangga lah. Apalagi single parent, bangga lah. Dia ke persidangan aja dia udah siap lahir batin, gua bangga lah. tapi pengen ngasih hadiah nggak sih dengan prestasinya Loli? Nah, anak-anak gue ini nggak artis pada umumnya, mungkin manfaatin orang tuanya. Kalau Loli tuh nggak pernah minta hadiah, justru gue terus yang selalu pengen kayak, ayo mau beli apa, ayo nggak mau. Dia lagi doyan panahan, ya dia panahan. Dia lagi suka berkuda, ya insya Allah berkuda gitu. Tapi gimana sih Mi, artinya dari awal memang menyukai cabang panahan ini sendiri, memang diri lo yang ngajarin? Enggak, Loli suka sendiri. Dia suka sendiri. Karena dia tahu panahan adalah salah satu sunnahnya dari Islam, dia suka. Ada guru, Ada, coachnya dia mahal. berapa Mi? Budgeting Sebulan 10 juta untuk kursusnya, untuk latihan di Senayan. mantan atlet kah? marinir, atlet marinir. Oke. Ya, Terima kasih. Indah tadi kan kamu.